Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Alif Fathur Rahman. Hari ini saya akan menjelaskan reproduksi pada tanaman. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah angiospermae atau biji tertutup. Perkembangbiakan pada angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya proses fertilisasi. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif yang akan jelaskan pertama kali adalah vegetatif alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami adalah yang pertama adalah rizoma. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Rizoma ini beruas dan berbuku. Pada setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh rizoma yaitu kunyit, jahe, temulawak, dan lengkuas. Ya, selanjutnya adalah stolon. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon ini berbuku-buku. Setiap bukunya terdapat tunas yang berkembang menjadi individu baru. Contoh stolon yaitu strawberry dan pegagan. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun, tersusun atas lapisan daun dan batang. Pada umbi lapis terdapat kuncup samping, yang apabila dipisahkan dari umbi induk akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya bawang merah. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang mengalami pembekakan di dalam tanah. Pada umbi batang, ini terdapat mata tunas yang dapat berkembang menjadi individu baru. Selain itu, umbi batang ini bisa menjadi cadangan makanan. Contohnya umbi batang yaitu kentang. Selanjutnya adalah kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun. Disebut juga tunas liar tepi daun. Kuncup ini dapat berkembang menjadi individu baru. Contoh kuncup adventif daun yaitu cecor bebek. Selanjutnya vegetatif buatan, yaitu reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan ada 3, yaitu cangkok, merunduk, dan stek. Cangkok dilakukan dengan mengelupas tangkai tanaman yang berkayu, kemudian dibalut dengan tanah yang dibungkus dengan plastik. Apabila pada bagian tersebut tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong kemudian ditanam di dalam tanah. Kemudian adalah merunduk. Merunduk dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah akan tumbuh menjadi akar. Merunduk dapat dilakukan dengan tumbuhan yang memiliki batang panjang dan lentur. Selanjutnya adalah stek. Stek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya adalah singkong. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah reproduksi generatif pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Yang saya akan bahas pertama adalah penyerbukan. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putih. Jenis perantara penyerbukan yaitu adalah angin, anemogami, serangga, entomogami, burung, ornitogami, dan kelelawar, chiroptogami, dan manusia, antromogami. Pertama adalah anemogami, penyerbukan yang disebabkan oleh angin. Selanjutnya adalah entomogami, yaitu penyerbukan oleh serangga terjadi pada bunga yang memiliki warna menarik. Selanjutnya adalah ornitomogami, penyerbukan oleh burung terjadi pada bunga berwarna merah besar dan berbentuk trompet. Selanjutnya adalah chiroptomogami, penyerbukan yang terjadi oleh kelawar. Terjadi pada bunga yang berwarna menarik, berbau dan memiliki nektar dan mekar pada malam hari. Contohnya bunga kaktus. Selanjutnya adalah antropomogami, penyerbukan oleh manusia terjadi pada bunga yang berumah dua, yaitu bunga yang memiliki serbuk sari saja atau memiliki putik saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebaran biji pada tumbuhan biji tertutup. Yang pertama adalah anemokori, penyebaran biji oleh angin terjadi pada tumbuhan berbiji kecil, ringan, dan bersayap. Biji ringan dan bersayap mudah terbawa angin sehingga biji bergerak mengikuti arah angin. Contohnya adalah bunga dandelion. Selanjutnya adalah hidrokori, penyebaran biji oleh air terjadi pada tumbuhan yang hidupnya di dekat perairan. Contohnya kelapa dan tumbuhan bakau. Selanjutnya adalah zookori, penyebaran biji oleh hewan. Dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mamokori. Selanjutnya adalah antropokori, yaitu penyebaran biji oleh manusia. Selanjutnya adalah reproduksi pada tumbuhan gimnospermae atau biji terbuka. Contohnya adalah pada pohon pinus. Reproduksi gimnospermae dimulai dengan fase aseksual, yaitu pembentukan sporofit bersifat diploid yang mengandung 2 set kromosom lengkap. Sporofit gimnospermae terdiri dari 2 jenis, yaitu sporofit betina yang
berukuran besar, juga bulat, dan sporofit jantan yang lebih kecil dan menempel pada sporofit betina. Selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Untuk lebih memahami perkembangbiakan pada tumbuhan paku, lihatlah gambar ini. Selanjutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Untuk lebih memahami perkembangbiakan pada tumbuhan lumut, lihatlah gambar ini. Selanjutnya saya akan membahas teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertama adalah hidroponik. Hidroponik adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggunakan larutan berisi mineral di dalam air tanpa menggunakan tanah. Selanjutnya adalah vertikultur. Vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Selanjutnya adalah kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau kelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dengan kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tubuh, hormon. Sekian pembahasan perkembangbiakan dari tumbuhan dari kelompok kami. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.